Penetapan tersangka itu terjadi usai Firly menerima sebuah penghargaan dari Kementerian Keuangan pada hari yang sama. Firly menerima penghargaan anugerah Reksadana dari Sebagai rakyat cerita, gue makin bingung. Terbaru gue dengar Ketua KPK Firly Bahuri diberitakan jadi tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Banyak yang menilai KPK era Firly inilah yang terburuk ketimbang sebelumnya, paling buruk sepanjang sejarah. Terkesan dan diduga kasus-kasus yang ditangani KPK lebih banyak bermuatan politis. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang, Kepres lagi dirancang terkait pencopotan Firly dan akan segera diserahkan ke Presiden Jokowi. Karena mungkin ya begitu sudah berstatus tersangka, Firly secara otomatis sudah nonaktif. Tapi kalau di flashback ke belakang, nggak sedikit pejabat setingkat menteri yang kena tangkap KPK atau kejaksaan. Sebelumnya malah Wamenkumham, Edi Hiaris yang juga ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan di Ditjen Administrasi Hukum Umum. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Firly tidak akan mungkin bermain seorang diri. Tugas PR kepolisian untuk membongkar siapa-siapa saja yang terlibat untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalamnya. Ada lagi kasus korupsi BTS 4G, terus ada juga petinggi BPK, Dirjen, dan oknum anggota DPR yang ditangkap Kejaksaan Agung, dan ada juga yang ditangkap KPK. Pokoknya sepertinya hampir tiap lini ada aja yang diberitakan ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Gue lagi-lagi bingung, apa korupsi memang masih tinggi banget di sini, atau ya nggak dianggap tindakan korupsi di negara lain, tapi di sini dianggap korupsi atau gimana, gue nggak ngerti. Jadi sepertinya sudah rumit banget, ya di situ mungkin aja ada muatan politis, tapi di satu sisi ya korupsi memang terjadi. Bisa-bisa kalau semua ditangkapin begitu terus yang ngurus negara ini siapa? Kan gitu ya. Padahal ya korupsi ini isu yang serius. Coba lu bayangin kalau lu investor dari negara mana gitu, terus lu mau investasi di Indonesia, pas dengar banyak korupsi di sini, ya akhirnya lu bakal mikir-mikir lagi, aman nggak ini duit gue masukin ke Indonesia kalau di situ korupsinya masih tinggi? Kan logika sederhananya gitu ya. Gue pakai analisa warung kopi aja, nggak usah tinggi-tinggi. Coba kalau sempat lu buka data deh, pasti makin kesini porsi investasi makin menciut. Gue kasih contoh kecil, pada tahun 2018 terjadi gap antar tabungan dan investasi kira-kira sekitar 191 triliun. Di tahun itu tabungan tercatat sebesar 4.600 triliun, sedangkan investasi sekitar 4.791 triliun. Kalau diperhatikan dari tahun 2012 angka gapnya terus melebar. Kayaknya sampai tahun 2023 ini gapnya diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Lu bisa cek di data-data rilisan pemerintah, data yang bahkan terbuka untuk publik dan pastinya tersedia lengkap. Inti poinnya adalah kalau politik panas, nggak kondusif, terus orang asing atau negara lain menganggap korupsi kita masih tinggi, apalagi kita sebagai negara nggak bisa jaga iklim demokrasi yang sehat dan good governance, ya pastinya sampai berbusa-busa pun juga susah meyakinkan investor buat datang ke sini.